Rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis plan hand sanitizer. Baik, di sini yang pertama ada organisasi dan tim. Yang pertama ada Fidelis Ronaldo Amaslis Payung sebagai direktur utama yang bertugas sebagai pengambilan keputusan strategis, manajemen operasional, pengorganisasian visi dan misi, memimpin rapat rutin, dan mengawasi kinerja divisi. Nindya Delia Sari sebagai direktur keuangan. Untuk kerjanya sebagai pengukur dan pelaporan keuangan, manajemen risiko, perencanaan strategis keuangan, analisis kinerja keuangan, serta menganalisis kinerja keuangan. Selanjutnya ada Jilpa sebagai desainer yang bekerja sebagai memahami kebutuhan klien, mengkomunikasikan ide, kolaborasi dengan tim, dan mendiskusikan tren. Selanjutnya ada Siska Amelia sebagai pemasaran yang bekerja untuk pengembangan strategis pemasaran, promosi produk atau layanan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Dan terakhir ada Madendra sebagai operasional yang bekerja sebagai pengembangan anggaran, penyusunan rencana operasional, analisis data, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan dan komunikasi. Next. Untuk selanjutnya ada latar belakang. Perusahaan hand sanitizer berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk antiseptik, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan tangan, banyak perusahaan mulai memproduksi hand sanitizer dengan berbagai varian dan kemasan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi sendiri dari bisnis kami yaitu menjadi pimpinan pasar dalam industri hand sanitizer dengan produk yang berkualitas dan inovatif. Untuk misinya sendiri yang pertama ada menghasilkan produk hand sanitizer yang efektif dan aman bagi konsumen. Yang kedua memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui produk yang berkualitas. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Nindya Delia Sari. Kemudian ada tujuan, yaitu untuk menciptakan produk hand sanitizer dengan bahan baku yang ramah lingkungan serta aman bagi segala pengguna, serta menciptakan manfaat banyak bagi masyarakat luas. Waktu pelaksanaan kegiatan, kami beroperasi sesuai dengan jam kerja setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai jam 5 di platform yang kami sediakan. Selanjutnya, struktur kepemilikan, nama dan alamat usaha, nama usaha, teknologi, alamat usaha, Jalan Soekarno-Hatta, No. 10, Raja Basa, Banda Lampung. Nama pemilik yaitu Fidelis Ronaldo Amaslis Payung, alamat pemilik yaitu Kota Gajah, Lampung Tengah, Lampung. Lokasi kami ini ada di Lab Agro Industri, pengembangan produk Agro Industri, Jalan Soekarno-Hatta, No. 10, Raja Basa. Lokasi ini berada di wilayah strategis sehingga mudah diakses dari berbagai wilayah dan mudah berbagai transportasi umum. Next. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Target pasar menyasar konsumen umum termasuk rumah tangga, institusi pendidikan, dan tempat umum lainnya. Saluran distribusi. Produk dipasarkan melalui berbagai saluran termasuk marketplace online, toko fisik, dan kerjasama dengan institusi kesehatan. Promosi menggunakan media sosial dan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan tangan. Kualitas dan keamanan produk. Perusahaan memastikan bahwa semua produk hand sanitizer telah melalui uji klinis untuk menjamin efektivitasnya, penggunaan bahan baku berkualitas tinggi, serta mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi prioritas utama. Next. Selanjutnya ada analisis industri. Industri hand sanitizer telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19. Tahun 2023, ukuran pasar global sanitizer diperkirakan mencapai 1.780 juta dolar, dengan proyeksi pertumbuhan menjadi 1.877 juta pada tahun 2024.
dan mencapai 202.869 juta pada tahun 2031. Tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahun gabungan atau CAGR sebesar 6,25% dari 2024 hingga 2031. Sumber lain menyebutkan bahwa pasar hand sanitizer global diperkirakan akan bernilai 25,5 miliar pada tahun 2032, meningkat dari 14,2 miliar pada tahun 2022 dengan CAGR sebesar 6,2%. Selama periode tersebut, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan pribadi dan sanitasi di seluruh dunia. Untuk analisis SWOT, strength atau kekuatan, menggunakan bahan alami, ramah lingkungan, biaya rendah. Lalu untuk weakness atau kelemahan, bau yang menyengat, variasi kualitas. Lalu untuk opportunities atau peluang, permintaan tinggi, edukasi masyarakat, dan inovasi produk. Lalu untuk threats atau ancaman, persaingan pasar, regulasi kesehatan, stigma terhadap produk herbal. Next. Baik, untuk selanjutnya ada rencangan biaya dan pendapatan untuk biaya tetap. Untuk yang pertama ada gelas beker 5 unit, harganya 43.000, umur simpannya 6 bulan, total harga 215. Yang kedua ada batang pengaduk 5 unit, harganya 25.000, umur simpan 6 bulan, harga total 125.000. Selanjutnya ada gelas ukur 3 unit, harganya 40.000, umur simpan 6 bulan, total harganya 120.000. Ada baskom 5 unit, harganya 10.000, umur simpannya 6 bulan, dan total harganya 50.000. Terakhir ada saringan 3 unit, harga persatuannya 15.000, untuk umur simpannya 6 bulan, totalnya 45.000. Untuk total keseluruhan biaya tetap ada 555.000. Untuk penyusutan per bulannya 92.500. Next. Selanjutnya ada biaya variabel. Ada yang pertama ada daun sirih bubuk, jumlahnya 400 gram, harganya 94.000. Bubuk kulit jeruk 120 gram, harga 25.000. Alkohol 70%, 300 ml, 12.500. Terakhir ada botol spray 50 unit, 100 ml, harganya 100.000. Untuk total biaya variabel 231.500 rupiah. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Yang pertama ada pembuatan hand sanitizer jumlah 5 orang. Untuk upah per produksinya 50.000, totalnya 250.000. Selanjutnya ada tenaga kerja pengemasan hand sanitizer jumlahnya 5 orang, harga upahnya 25.000, total 100.000. Untuk total biaya tenaga kerja 350.000. Untuk total biaya variabel didapatkan dari biaya variabel tambah biaya tenaga kerja sebesar 581.500 rupiah. Untuk biaya variabel per unit didapatkan dari total biaya variabel dibagi jumlah produk yang dihasilkan, menghasilkan sebesar 4.630 rupiah. Next. Untuk total biaya didapat dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel didapatkan 786.500. Untuk harga pokok penjualan didapatkan dari total biaya dibagi jumlah produk yang dihasilkan didapatkan 15.730. Kemudian harga jualnya didapatkan dari HPP ditambah 20% HPP didapatkan 18.876. Untuk memudahkan perhitungan dibulatkan menjadi 20.000. Untuk penerimaan didapatkan dari harga jual dikali jumlah produk yang dihasilkan didapatkan 1 juta. Keuntungannya didapatkan dari penerimaan dikurang total biaya, hasilnya 213.500. Selanjutnya ada rencana masa depan, target besar pencapaian. Rencana pengembangan bisnis. Perencanaan daripada pengembangan bisnis merupakan kegiatan usaha dari usaha masker, kain, dan hand sanitizer. Perusahaan yang bergerak di bidang memproduksi barang yang dituju ke para masyarakat sekitar maupun tenaga medis. Perusahaan ini memiliki 3 strategi bisnis untuk melebarkan sayap perusahaannya dan juga memiliki kualitas produk yang baik. Jasa pengiriman barang kain hari,
prospeknya semakin meningkat karena sedang melonjaknya wabah penyebaran virus corona atau COVID-19. Marketplace terus bermunculan, transaksi juga membutuhkan jasa atau mengirim barang ke alamat pembeli ataupun pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kami melayani dengan cepat dan tanggap, dan juga meminta feedback dari pembeli ataupun pelanggan agar bisa mengetahui sejauh mana pelayanan kami, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan. Next. Terakhir. Baik, selanjutnya penutup. Selanjutnya itu Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan tangan, produk hand sanitizer yang kami tawarkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kami yakin bahwa strategi pemasaran yang tepat, kualitas produk yang unggul, dan pelayanan pelanggan yang memuaskan, bisnis sanitizer ini akan mampu bersaing luas di pasar yang semakin kompetitif. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan rencana pengembangan bisnis kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.